Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas penentuan vitamin C pada buah menggunakan metode HPLC dan titrasidase atau diklorophenol indophenol. Anggota dari kelompok 5 terdiri dari Dewi Handayani, Artika, Muhammad Agam, Rahma Adini, dan Friska Hairunisa. Vitamin merupakan sekelompok senyawa organik yang merupakan mikronutrien yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Mikronutrien di sini ialah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil atau sedikit, namun memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh seperti pembentukan hormon, aktivitas enzim, serta mengatur fungsi sistem imun. Fungsi vitamin terdiri dari 3, yaitu sebagai koenzim atau prekursornya, yang kedua sebagai antioksidan, dan yang ketiga sebagai faktor yang terlibat dalam regulasi genetik. Vitamin C merupakan asam kuat dengan nilai pKa 4,21 yang bersifat sangat sensitif terhadap pengaruh-pengaruh dari luar yang menyebabkan kerusakan seperti suhu, oksigen, enzim, kadar air, dan katalisator logam. Asam askorbat sangat mudah teroksidasi menjadi L-dehidroaskorbat yang mempunyai keaktifan sebagai vitamin C. Vitamin C merupakan vitamin yang mudah larut dalam air karena sifatnya yang polar. Kandungan vitamin C dalam buah dan makanan akan rusak karena adanya proses oksidasi dari udara luar. Vitamin C berperan sebagai antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh manusia dan efektif mengatasi radikal bebas yang dapat merusak sel atau jaringan tubuh. Baik, saya Rahma Adini akan melanjutkan penjelasan tentang penentuan vitamin C dengan menggunakan metode HPLC. Metode HPLC di sini memiliki prinsip kerja yaitu memisahkan komponen analit berdasarkan dengan kepolarannya. Analit dengan kepolaran yang mirip atau sama dengan fase geraknya, maka akan lebih terbawa atau lebih cepat menuju detektor. Sedangkan analit yang memiliki kepolaran yang mirip atau sama dengan fase diamnya, maka akan lebih tertahan atau lebih lama untuk mencapai detektornya. Nah, untuk prosedur preparasi sampel, yang pertama sampelnya ditimbang sebanyak 1 gram, kurang lebih 1 gram, kemudian dilarutkan dalam metanol. Nah, pelarutan dalam metanol ini, karena metanol itu merupakan fase gerak yang akan digunakan nantinya. Kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam labu 50 ml dan ditepatkan dengan metanol. Kemudian disaring lagi menggunakan membran nilon 0,2 mikron dan diinjeksikan ke dalam alat HPLC untuk kemudian diukur kadarnya. Nah, analisis vitamin C menggunakan HPLC ini menggunakan fase terbalik. Dimana yang kita tahu HPLC itu ada fase terbalik dan juga ada fase normal. Fase terbalik di sini artinya adalah fase diam yang digunakan berupa non-polar dan fase geraknya itu adalah polar. Nah, fase gerak yang digunakan di sini atau solvennya adalah campuran metanol dan larutan buffer pH 3 0,01 molar dengan perbandingan 40:60 dan fase diamnya yang digunakan adalah oktadesilsilan atau C18. Nah, untuk prosedur dari analisis vitamin C menggunakan HPLC fase terbalik ini, yang pertama solvennya atau fase geraknya dimasukkan, diinjeksikan, kemudian masuk ke pompa dan masuk ke kolom dengan membawa sampel yang telah diinjeksikan ke dalam sampel injektor. Kemudian
sampel yang dibawa oleh fase gerak tadi memasuki detektor dan akan menghasilkan data yang berbentuk kromatogram dan juga dihasilkan time retention dan areanya. Nah, data tersebut akan kita gunakan untuk menentukan konsentrasi dari vitamin C atau asam ascorbat. Nah, asam ascorbat atau vitamin C ini dapat diukur pada panjang gelombang 200 sampai 700 nanometer menurut Christian 2004. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya gugus kromofor dan gugus oktokrom yang terdapat dalam senyawa asam ascorbat atau vitamin C itu sendiri. Nah, gugus kromofor ini adalah gugus yang bertanggung jawab atas warna dari senyawa asam ascorbat atau vitamin C. Berikut ialah interaksi asam ascorbat dengan fase diam dan fase gerak yang digunakannya. Nah, interaksi asam ascorbat dengan fase diam yang dipakai tadi yaitu oktadesiosilan ialah gaya London, di mana kita tahu bahwa gaya London itu adalah gaya antar molekul dan merupakan ikatan yang lemah. Kemudian interaksi yang terjadi antara asam ascorbat dengan fase gerak metanol dan baser fosfat ialah berupa interaksi hidrogen. Di mana yang terlibat di sini adalah atom H yang berikatan dengan atom elektronegatif yaitu atom O. Nah, interaksi hidrogen ini akan lebih kuat dibandingkan gaya London, sehingga sampel akan lebih terbawa oleh fase gerak dibandingkan tertahan oleh fase diam. Kemudian, ini adalah data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Yang pertama ada kurva kalibrasi dari standar vitamin C. Standar vitamin C yang dipakai ialah 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, dan 500 ppm. Dan menghasilkan persamaan linear dengan persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 49,71443 ditambah 40,53087X. Kemudian didapatkan data bahwa area dari sampel yang kita injeksikan tadi ialah sebesar 14738,50. Nah, area ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang tadi dan kita substitusikan atau digantikan sebagai Y. Nah, setelah dimasukkan ke persamaan yang tadi, didapatkan X atau konsentrasi dari vitamin C-nya atau asam ascorbat tadi sebesar 362,41 ppm. Nah, kadar ini merupakan kadar vitamin C dalam 100 mili, sehingga kita harus mengkonversinya terlebih dahulu untuk mendapatkan kadar dalam 50 mili. Nah, konversi dari kadarnya itu ialah 362,41 mg per 100 mili sama dengan X miligram. Ini ialah bobot vitamin C yang akan kita cari nanti dalam 50 mili per 50 mili, yaitu volume dari vitamin C yang dilarutkan dalam metanol tadi di labu 50 mili. Kemudian kita dapatkan X-nya atau bobot vitamin C dalam labu 50 mili itu sebesar 181,205 mg. Nah, untuk kadarnya kita cari dengan satuannya itu adalah persen bobot per bobot. Yang mana caranya itu ialah X yang tadi bobot vitamin C dalam 50 mili yaitu sebesar 181,205 mg dibagi dengan sampel yang ditimbang di awal yaitu sebesar 1020,40 mg dikalikan dengan 100% dan didapatkan kadar vitamin C sebesar 17,758%. Selanjutnya, saya Muhammad Agam Sutra akan menjelaskan tentang slide tersebut. Di slide ini, dalam penentuan kadar asam ascorbat atau vitamin C, banyak sekali metode yang dapat digunakan. Yang telah dijelaskan oleh teman saya yaitu menggunakan metode HPLC. Nah, di sini yang saya akan jelaskan yaitu menggunakan titrasi dye. Apa sih titrasi dye ini? Titrasi dye adalah salah satu metode yang paling umum banyak digunakan untuk menentukan kadar asam ascorbat dalam sampel pangan.
Selanjutnya, titrasi D ini memiliki prinsip, yaitu menetapkan kadar vitamin C atau asam askorbat pada pangan berdasarkan dengan titrasi DCIP. DCIP ini merupakan senyawa 2,6 diklorofenol indofenol di mana terjadi reaksi reduksi senyawa DCIP oleh vitamin C dalam larutan asam. Selanjutnya, asam askorbat atau vitamin C akan mereduksi senyawa DCIP dalam suatu larutan yang tidak berwarna. Titik akhir atau titik ekivalen hasil titrasi ditandai dengan pemberian warna merah muda dalam kondisi atau suasana asam. Berikut merupakan struktur senyawa DCIP atau 2,6 diklorofenol indofenol. Pada saat proses titrasi, terjadi reaksi yang terjadi pada titran dan sampel. Reaksi yang terjadi yaitu merupakan reaksi reduksi senyawa DCIP oleh vitamin C atau asam askorbat. Reaksinya itu dapat kita lihat, asam askorbat akan mendonorkan satu elektron membentuk semi dihidroaskorbat yang bersifat reaktif. Selanjutnya, semi dihidroaskorbat akan mengalami reaksi disproporsionasi membentuk dihidroaskorbat yang bersifat tidak stabil. Kemudian, semi dihidroaskorbat akan terdegradasi menjadi asam oksalat dan asam terenoat. Dalam penentuan asam askorbat menggunakan metode titrasi D dengan larutan 2,6 diklorofenol indofenol sebagai titran dengan metode AOAC 967.21, di mana analisis sampel atau preparasi sampel dilakukan dengan ditambahkan 5 mili asam asetat fosfat ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 2 mili jus jeruk atau sampel ke dalam Erlenmeyer tersebut. Selanjutnya dilakukan proses titrasi menggunakan titran dengan larutan 2,6 diklorofenol indofenol sebagai titrannya. Pada proses titrasi ini tidak ditambahkan indikator sebab larutan DCIP atau 2,6 diklorofenol indofenol dapat berfungsi sebagai titran dan juga indikator tersebut. Selanjutnya hasil akhir ditentukan yaitu menunjukkan TE berwarna merah jambu. Kemudian dicatat volumenya untuk penentuan kadar. Baik, saya Frisia Ronisa akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan penentuan kadar asam askorbat dengan titrasi D. Nah, saya akan menentukan berapa sih kadar asam yang terkandung dalam sampel dengan rumus yang diambil dari buku Food Analysis Laboratory Manual edisi yang ketiga dengan pengarang S. Susan Nielsen. Di sini terdapat rumus titer. Titer itu apa sih? Titer adalah larutan yang biasanya digunakan untuk titrasi. Nah, titer ini biasanya sudah diketahui konsentrasinya dan disimbolkan dengan F. F sama dengan miligram asam askorbat per 50 mili. Nah, 50 mili di sini ialah ukuran labu takar 50 mili. Nah, kemudian dikali 2 mili. 2 mili tersebut ialah sampel jus jeruk yang akan kita uji. Per volume titran standar dikurang volume blanko. Kemudian, jika sudah menemukan hasil titer tersebut, kita lanjut ke rumus berikutnya untuk mencari berapa miligram asam askorbat yang terkandung dalam sampel dalam 1 mili. Dengan rumus X min B dikali F per E dikali F per Y. Dengan keterangan X sebagai volume titran sampel, B sebagai volume titran blanko, F sebagai titer yang telah dihitung tadi, E sebagai mili yang diuji, mili sampel sebanyak 2 mili. Kemudian V sama dengan V sebagai volume larutan uji awal sebanyak 7 mili, Y sebagai volume titran sampel yaitu sebanyak 7 mili.
Baik, di sini saya akan menjelaskan data-data yang telah diambil dari buku analis laboratori manual edisi ketiga yang terdapat data-datanya berat asam askorbat yang digunakan atau yang ditimbang sebesar 50,2 mg, kemudian volume rata-rata titran yang digunakan untuk standar asam askorbat sebanyak 15,5 ml, kemudian volume rata-rata titran yang digunakan untuk blanko sebanyak 0,10 ml, dan volume titran yang digunakan untuk jus jeruk atau sampel sebanyak 7,10 ml. Nah, kemudian data-data tersebut diperlukan dalam rumus sebagai berikut. Titer sama dengan F sama dengan 50,2 mg per 50 dikali 2 ml per 15,5 ml dikurang 0,10 ml. Dan dihasilkan sebanyak 0,130 mg per mili. Nah, hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus miligram asam askorbat per mili, karena kita akan mencari kadar asam askorbat yang terkandung dalam sampel jus jeruk tersebut, yaitu miligram asam askorbat per mili sama dengan 7,1 mili dikurang 0,10 mili dikali 0,130 mg per 2 mili dikali 7 mili per 7 mili dan hasilkan 0,455 mg per mililiter. Kemudian dikonversi miligram per 100 mili, yaitu hasilnya 45,5 mg per 100 mili. Nah, 45,5 mg ini berarti yang terkandung dalam asam askorbat yang terkandung dalam jus jeruk tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan video praktikum tentang penentuan vitamin C dengan titrasi D. Berikut adalah videonya yang diambil dari YouTube. Selamat memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum kali ini kita akan membahas prosedur penentuan kadar vitamin C ini menggunakan metode oksidasi reduksi titrasida. Alat dan bahan yang digunakan yaitu Alat dan bahannya mortar berikut dan ini. batang pengaduk, labu volumetri ukuran 100 ml, corong kaca, gelas piala, buret, statif, dan klem. Labu Erlenmeyer, pipet volumetri ukuran 10 ml, asam askorbat, asam metafosfat, dan larutan D. Sampel yang digunakan yaitu buah-buahan. Nah, kita mengambil sampel jus jeruk. Penentuan kadar vitamin C dengan titrasi D yaitu vitamin C dalam Prinsip penentuan asam askorbat dalam sampel jus jeruk yaitu vitamin C dalam suasana asam akan mereduksi larutan 2,6 diklorofenol indofenol atau yang bisa kita sebut larutan DAI menjadi dehidroasam askorbat yang tidak berwarna. Nah, kelebihan DAI dalam suasana asam ini akan mengubah warna menjadi warna merah jambu. Berikut adalah prosedurnya. Nah, penghalusan berfungsi untuk memperluas permukaan sehingga sampel dan pelarut dapat berjalan dengan optimal. Dilarutkan sampel dalam larutan asam metafosfat. Asam metafosfat ini berfungsi sebagai pelarut. Secara kuantitatif, tepatkan sampel yang dilarutkan dalam asam metafosfat pada garis batas labu takan. Ditempatkan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi ditempatkannya harus dengan pas. Dibersihkan terlebih dahulu dinding labu volumetri dengan menggunakan Dinding labu volumetri dibersihkan dengan tisu, itu untuk mencegah kotoran yang masuk pada labu volumetri. tetes hingga tepat pada garis batas labu volumetri, kemudian Dihomogenkan agar sampel dengan pelarut dapat tercampur dengan merata. Saring larutan sampel dengan menggunakan
penyaringan berfungsi untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dalam larutan. Membuat larutan standar Berikut asam adalah prosedur askorbat pembuatan yang larutan telah standar dibakar asam sebesar askorbat. 100 mg. Kemudian dilarutkan dalam larutan asam metafosfat dan ditempatkan sampai 100 ml secara kuantitatif. Jika telah tepat 100 ml, kemudian larutan dihomogenkan. Filtrat dipipet sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet volumetri yang sebelumnya telah dibersihkan menggunakan tisu. Kemudian, larutan ditempatkan pada garis batas pipet volumetri. Filtrat sampel dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Hal yang sama dilakukan pada standar asam askorbat yang masing-masing 3 labu Erlenmeyer dengan cara kuantitatif. Larutan dye dimasukkan ke dalam buret. Larutan dye dimasukkan ke dalam buret Titrasi dengan dilakukan hati-hati. dengan larutan dye pada sampel dan standar asam askorbat hingga warna merah jambu tetap bertahan selama 15 detik. Titrasi dilakukan sebanyak 3 kali ulangan pada larutan sampel dan 3 kali ulangan pada standar asam askorbat. Jika telah mencapai titik akhir titrasi dilakukan dengan larutan dye pada sampel dan standar asam askorbat hingga warna merah jambu tetap bertahan selama 15 detik. Titrasi dilakukan sebanyak 3 kali ulangan pada larutan sampel dan 3 kali ulangan pada standar asam askorbat. Jika telah mencapai titik akhir titrasi atau tercapainya warna merah jambu, titrasi dihentikan dan hasilnya dibaca. Langkah terakhir adalah perhitungan kadar vitamin C dalam sampel. Baik, saya Artika, jadi saya akan melanjutkan presentasi mengenai mekanisme vitamin C sebagai antioksidan. Nah, vitamin C itu sendiri memiliki berbagai fungsi, salah satunya sebagai antioksidan. Antioksidan merupakan molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain. Nah, oksidasi sendiri dapat menghasilkan radikal bebas sehingga memicu reaksi berantai. Nah, reaksi dari mekanisme vitamin C sebagai antioksidan itu sendiri dapat dilihat pada gambar berikut. Asam askorbat akan berinteraksi dengan radikal, maka akan terbentuk radikal yang lebih tidak reaktif atau radikal askorbil. Kemudian dengan cepat akan membentuk DHA atau dehydroascorbic acid. Nah, vitamin C yang fungsinya sebagai antioksidan tadi dapat bekerja secara optimal pada tubuh apabila telah memenuhi standar konsumsi kebutuhan tubuh setiap harinya. Misalnya di sini pada wanita dewasa. Wanita dewasa memiliki standar konsumsi vitamin C sebesar 75 gram. Nah, dikaitkan dari uji titrasi dye di mana 75 mg ini setara dengan 150 sampai 170 ml larutan sampel yang dapat dikonsumsi pada sampel uji. Kemudian pada wanita hamil kadar konsumsinya sebesar 85 sampai 120 mg setara dengan 190 sampai 250 ml larutan sampel vitamin C yang dapat dikonsumsi.
Selanjutnya ada pria dewasa. Di sini pria dewasa dapat mengkonsumsi sekitar 90 mg standar konsumsi vitamin C setiap harinya, yang setara dengan 200 ml larutan sampel. Terakhir, ada anak-anak. Anak-anak memiliki standar konsumsi vitamin C setiap harinya sebesar 15-75 mg, setara dengan 100-100 ml larutan vitamin C. Berdasarkan percobaan menggunakan metode HPLC dan titrasida yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, dapat disimpulkan bahwa metode HPLC memiliki kelebihan dibandingkan dengan titrasida. Misalnya, menggunakan kolom C18 atau oktadesilsilan yang mampu memisahkan senyawa dengan kepolaran rendah, sedang, dan tinggi. Waktu pada metode HPLC lebih efisien dibandingkan dengan titrasida. Selanjutnya ada analisis HPLC jauh lebih spesifik daripada metode redox konvensional. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kritik dan saran sangat diperlukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.